Masih ingat dengan kasus Mirna? Ya, benar. Baru saja Jessica Wongso yang telah sempat diduga sebagai tersangka pembunuh Mirna kini telah bebas dari penjara. Jessica Wongso dibebaskan dengan status bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Minggu 18 Agustus 2024. Setelah resmi dinyatakan bebas bersyarat, Jessica pun tampak bahagia dan mulai menampakkan wajah ucapan syukurnya. Namun, di balik bebasnya Jessica ini, tiba-tiba kabarnya Jessica langsung mengajak keluarganya mencari pembunuh Mirna sebenarnya. Seperti yang diketahui, Mirna adalah korban dari kasus cyanida yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Wayan Mirna Salihin juga merupakan sahabat dari Jessica Wongso sendiri. Setelah beredar Jessica mengajak keluarga untuk mencari pembunuh sebenarnya, muncullah berbagai spekulasi mengenai siapa pembunuh Mirna sebenarnya. Ada yang menyebutkan Jessica Wongso sendiri, namun ada juga yang menyebutkan ayah Mirna sendiri. Masih ada beberapa warganet yang mempercayai bahwa Jessica sebagai pelaku dalam pembunuhan tersebut. Namun ada juga yang menyebutkan ayah Mirna sendiri. Berikut beberapa spekulatif yang dapat menjadi asumsi siapa pelaku pembunuhan Mirna sebenarnya. Jelas-jelas dia pelakunya, yang bela akan diminta pertanggungjawaban nanti. Ingat, bapaknya Mirna sendiri yang membunuh anaknya mungkin, karena kemarin kan sempat dibuka usut kembali. Dan bapaknya Mirna sendiri yang banyak terlihat kejanggalan. Dan terakhir berita bapaknya kabur ke luar negeri. Alasan entah nggak jelas di media yang saya ingat. Setelah itu kasus terbuka, kasus Mirna ini ketutup lagi, tenggelam seperti biasa. Sekarang Jessica sudah keluar dari penjara dan mau dicari lagi pembunuhannya. Saya yakin akan tenggelam lagi beritanya karena terakhirnya nggak tuntas. Padahal sangat jelas bapaknya Mirna dan orang-orang di kafe sudah ada kejanggalan dan sudah terbuka. Tapi kasus tenggelam ditelan bumi untuk kedua kalinya. Mulianya hati Jessica, udah terzolimi masih saja mau memaafkan. Lagian belum tentu mereka minta maaf. Semoga Jessica diberi kesehatan selalu dan rezeki yang banyak. Asal jangan rampok, teriak maling aja. Bagus, Jessica harus maju terus. Dari dulu aku percaya Jessica bukan pelaku. Jessica bukan tampang pembunuh. Cari terus biar jelas, biar dunia tahu kalau Jessica bukan pembunuh. Buat yang masih bela Jessica, coba nonton berita 14 kasus Jessica di Australia. Laporan resmi dari kepolisian Australia. Di antaranya, Jessica dilaporkan laboratorium ada akses dan mempelajari tentang cyanida sebelum kasus ini terjadi. Jessica pernah ancam mau bunuh bosnya. Dia bilang dia tahu dosis cyanida yang tepat untuk mematikan orang. Mantan pacar Jessica minta perlindungan polisi Aussie untuk dijauhkan dari Jessica karena punya kepribadian bahaya dan mengancam nyawa. Jessica sering mabuk dan bawa mobil di Aussie. Bahkan pernah nabrak rumah orang sampai hancur dan masuk berita Aussie. Pernah ditemukan pisau dapur di kamar tidur. Dan jangan lupa hasil sidang dalam negeri, ahli psikologi luar negeri juga menyatakan bahwa Jessica mempunyai ciri-ciri kepribadian yang aneh, cenderung bisa bersandiwara. Barang bukti celana jeans Jessica yang dipakai saat di kafe bertemu Mirna dibuang sama Jessica. Alasan sobek dan hilang begitu saja. Oknum pejabat yang korup tapi belum tertangkap dan belum ketahuan. Belum ada bukti bukan berarti itu oknum pejabat tidak korup. Hanya saja itu oknum pejabat bisa saja licik, cerdik, cerdas untuk menyembunyikan kasusnya agar tidak terungkap. Mengenai kesaksian dokternya Setia Novanto, terdakwa kasus korupsi EKTP juga pernah memberikan kesaksian palsu soal benjol segede bakpao. Ujar warganet. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapakah kira-kira pembunuh Mirna sebenarnya? Apakah Jessica sendiri atau ayah dari Mirna sendiri? Atau orang lain yang belum diketahui identitasnya hingga sekarang? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.